Oke kakak, yuk kita lanjut lagi ke alur cerita Stellar Transformation. Gasken. Menurut Hawa Dingin, berapa banyak orang tidak cukup untuk membunuh kita, kata Zibai sambil tersenyum. Ketika darahnya dingin, dia tertawa. Haha, masuk akal untuk tahu, mengenal saudara kulit putih. Ketika kami bergabung untuk bertarung, itu hampir sempurna. Tapi aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Apa yang akan terjadi? Bekerja sama mengetahui senyum cahaya putih, bisakah kamu membiarkan aku dan kedua tanganku bersatu, berapa banyak orang di dunia perisetan ini? Mengetahui nada putih sangat besar. Tetapi bahkan jika Kaisar dan yang lain mendengarnya, mereka tidak akan curiga, karena putih dan darahnya dingin dan termasuk jenis penyerangan dan pembunuhan, dan mereka semua adalah 7 tingkat Suansian. Ketika saya pertama kali masuk ke Suansian kelas 1, Zibai membunuh iblis tingkat ketiga ketika ia berada di dunia iblis. Kekuatan serangan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan mereka juga pemahaman yang sangat diam-diam, ini adalah pengetahuan tentang putih dan darah dan dingin dalam waktu yang sama antara dua kehidupan dan kematian, pemahaman diam-diam telah menembus ke alam bawah sadar mereka. Ya, kamu dan aku bergabung, yaitu, Kaisar Ilmu Hitam tidak dapat membantu kami. Aku ingat hadiah Kaisar Ilmu Hitam tahun itu, yaitu, aku masih tidak punya cara untuk menghadapinya. Darah memancarkan cahaya dingin di mata yang dingin. Mereka yang mengejar mereka berdua di masa lalu adalah orang-orang dari Kaisar Kegelapan. Zibai tersenyum dan berkata, apakah kamu masih terobsesi dengan itu? Aku sudah lama melupakannya. Jika bukan karena bantuan Pangeran Kegelapan, aku tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pedang darah. Lupakan saja, jangan sebutkan ini. Darah menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengetahui bahwa transaksi antara Kaisar dan Yang Mulia jelas merupakan jebakan, menangkap jebakan dari tuan lainnya. Apa barang untuk transaksi itu besar jelas. Kali ini ada banyak barang. Untuk menarik tuan-tuan lain, ada banyak harta yang sangat berharga dalam transaksi ini. Zibai tersenyum sedikit. Kamu juga tahu itu untuk tingkat kita, kecuali untuk artefak Del. Harta level, hal-hal lain tidak berguna. 2 atau 3 tingkat Siandi mungkin melekat pada uang dan sebagainya. Kaisar tingkat ke-6 dan ke-7 tidak peduli dengan hal-hal di luar mereka, mereka akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan serangan mereka sendiri dan meningkatkan jiwa mereka. Bagi mereka, kekuatan adalah yang terpenting. Jadi untuk menarik tuan, kali ini di dalam barang. Ada artefak. Zibai diam-diam mendengar. Oh, artefak darahnya dingin dan terkejut. Zibai tersenyum dan mengangguk jika berita ini tidak terduga, sudah diketahui oleh tokoh-tokoh besar Kaisar Suan Kaisar dan Kaisar King, dan mereka pasti akan mengirim master. Mengetahui kulit putih, apakah Tuan Kaisar Suan, Siuluo Modi, Del? Secara pribadi datang untuk melakukannya? Darah tiba-tiba berkata dingin. Secara langsung Zibai menggelengkan kepalanya. Apa status mereka? Jika aku benar-benar mengabaikan identitas untuk mengambil sejumlah barang, aku akan memesan untuk membatalkan transaksi secara langsung, dan pada saat yang sama, artefak akan berdarah dan orang itu akan segera pergi. Aku percaya pada diriku kekuatan, meskipun mereka tidak mampu bersaing dengan mereka, masih tidak ada masalah besar untuk melarikan diri. Darahnya dingin dan menuruti keinginannya sejenak dan mengangguk, ya, jika itu masalahnya, itu hanya bisa terjadi. Tergantung pada Hawa Dingin, kemungkinan situasi itu terlalu rendah. Yang harus kita lakukan adalah istirahat. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Blue Fire Cloud Building pada hari transaksi, kita harus bersiap untuk pembunuhan. Ada jejak kekejaman di mata Zibai. Mengetahui putih, mesin pembunuh paling mengerikan dari Kaisar Huang. Darahnya dingin, dan Gorevian sendiri terkenal karena membunuh orang, dan darahnya dingin dan itu salah satu yang terbaik. Kedua super skill itu bergabung. Kali ini, Kaisar dan Gorevian benar-benar ingin memberikan pembunuhan kepada pasukan lain. Lagi pula, kesepakatan sebelumnya telah membuat kedua raksasa merasa merepotkan. Saya harus takut saling membunuh satu sama lain, dan saya tidak akan mengganggu mereka lagi. Tanpa perasaan sedikit pun, semakin Tuan akan membunuh, semakin kita harus membiarkan transaksi di masa depan berada dalam keamanan mutlak. Ini adalah instruksi yang jelas dari Kaisar Huang dan Setan Darah. Waktu telah berlalu sangat lambat, terutama untuk mengantisipasi, dan hari-hari telah berlalu lebih lambat.
Selama periode waktu ini, Mars Biru juga mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak master. Transaksi antara Kaisar Huang dan Setan Darah akan menyebabkan pertempuran untuk membunuh. Ini sudah menjadi fitur. Kebanyakan orang bergegas menonton drama dan menonton drama dari Master Kaisar. Kapan biasanya saya bisa melihat tembakan Kaisar? Kesempatan ini jarang terjadi. Malam. Udara sejuk menekan, Qin Yu membuka jendela dan melihat malam tanpa akhir di luar jendela. Malam ini mustahil untuk tidur. Besok adalah hari transaksi. Besok saya akan ditembak lagi. Ketika Kaisar kemungkinan akan menebak bahwa saya berada di Blue Mars, saya kira saya harus menyelinap lagi. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri dan tidak khawatir tentang pelarian Qin Yu. Apakah identitas akan terungkap besok? Kita juga harus melihat perkembangan berbagai hal. Jika Yu Qingzi dan Qian Qixian tidak ada di sana, dan mereka tidak menggunakan bis, kemungkinan untuk mengungkapkan identitas mereka akan sangat rendah. Lagi pula orang lain tidak mengenal diri mereka sendiri. Han Su, Yu Qingzi, Kaisar Qian Qixian, dua orang pada akhir hari ini untuk membunuh dua orang ini untuk membalaskan dendammu, seperti untuk sekarang untuk mendapatkan minat. Qin Yu hati perlahan. Tampak pada malam tanpa akhir. Qin Yu berdiri seperti ini. Malam berlalu, dan langit berangsur-angsur menyala, dan sebuah bintang menggantung di langit. Ada banyak orang yang terbang di langit di Mars Biru hari ini, banyak orang terbang ke arah Blue Fire Cloud Building. Tuan muda. Keponakan itu berdiri di luar pintu, dia telah menyaksikan Qin Yu semalam. Qin Yu mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat anak itu. Hei, hal-hal hari ini sangat berbahaya, Anda tidak perlu muncul, untuk saat ini, kembali ke spektrum kecil. Ya, Tuan. Anak itu tertegun. Dia sudah mengetahui hasil ini. Ketika pikirannya bergerak, dia kembali ke lapisan kedua binatang itu. Qin Yu memiliki tubuh di dalamnya, yaitu peri pedang. Ketika jiwa diintegrasikan ke dalam peri pedang, Qin Yu akan mendapatkan tubuhnya sendiri ke dalam spektrum bis. Untuk Qin Yu saat ini, tubuh Jian Xian adalah yang paling aman. Sekali lagi, penampilan Jian Xianyu berubah, dan bentuk tubuh Qin Yu menghilang di dekat jendela, tetapi di kedalaman awan. Banyak orang. Qin Yu memperhatikan sedikit, dan menemukan bahwa ada 4 atau 5 master terbang ke arah gedung awan api biru dalam beberapa ratus meter di sekitarnya. Pengetahuan peri dilepaskan sedikit, dan Anda dapat menemukan bahwa sejumlah besar master lewat. Saudaraku, kamu juga akan pergi ke Blue Fire Cloud Building. Seorang pria besar dengan dagu penuh kulit cian terbang ke Qin Yu. Namaku Ruba, praktisi setan gelap setan. Qin Yu tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Qin, aku dari galaksi tali perak. Galaksi tali perak itu adalah tanah abadi. Tampaknya saudara Qin adalah peri, ya, aku suka berteman. Jika saudara Qin tidak keberatan, mari kita pergi ke gedung Lan Huoyun bersama-sama. Ruba adalah pendatang. Dewasa, sangat hangat. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Kemudian keduanya berjalan terus, mereka tidak terbang cepat, lagi pula, masih ada waktu sejak awal transaksi. Saudara Qin, ketika kita menunggu bangunan awan api biru, kita harus menghindari jarak. Ruba berteriak. Konferensi perdagangan ini, saya telah melihatnya 2 kali. Sekali lagi, saya hampir selesai bermain. Apakah itu tidak bersalah? Qin Yu bertanya-tanya. Ruba mengangguk dan berkata, kamu belum pernah melihat Qin di masa lalu. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Blue Mars, kata Qin Yu jujur. Pengalaman Ruba jelas lebih dari Qin Yu. Saudara Qin, kekuatan Anda lebih tinggi dari saya, tetapi tidakkah Anda harus mencapai tingkat kaisar-kaisar ketika transaksi selesai, ketika Anda benar-benar berani merampok? Spoiler, umumnya tingkat kaisar-kaisar. Saudara Qin, Anda tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Pemimpin tingkat itu membunuh. Itu adalah pedang yang didistribusikan secara tidak sengaja. Ini fatal bagi kami. Seru Ruba, tetapi kadang-kadang bahkan jauh. Tidak ada gunanya menghindarinya, mereka akan membunuh dan terbang, mungkin mereka akan terbang ke Anda lain kali, dan energi yang dikeluarkan akan mencapai Anda, dan Anda akan selesai. Mengapa kamu masih datang ke Naruba? Tanya Qin Yu. Semua yang dikatakan Ruba, Qin Yu memang bisa membayangkan, para master dari beberapa kaisar di tingkat kaisar saling membunuh, adegan seberapa banyak tinja dapat dibayangkan. Bagaimanapun, master tingkat kaisar, benar-benar pecah, sebuah planet juga dapat dihancurkan oleh pedang. Ruba dengan enggan berkata terlalu lambat untuk berlatih sendiri.
Mungkin juga untuk mengamati para penguasa kaisar. Dan, saya biasanya melihat bahwa ada terlalu sedikit kesempatan bagi kaisar untuk membunuh kaisar. Qin Yu mengangguk. Tuan kaisar memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang langit dan bumi, dan bahkan memiliki semacam domain. Ketika Qin Yu terbunuh dengan Yu Qingzi, bahkan jika Qin Yu sangat cepat, dia tidak akan menyerang. Tapi saya tidak tahu mengapa, Yu Qingzi akan memblokir serangan Excalibur Qin Yu. Qin Yu menyerang beberapa kali, dan pedang itu tidak bisa mengandalkan tubuh yang lain. Qin Yu dapat melihat bahwa kecepatan Yu Qingzi tidak cepat. Mengapa Anda selalu punya waktu untuk memblokirnya dan apakah Anda akan meledakkan diri sendiri, inilah misterinya. Baru saja Qin Yu masih belum bisa merasakannya. Di antara percakapan, keduanya akhirnya melihat awan api biru membangun di kejauhan. Di atas awan, matahari memantul dari awan api biru, membuat semua orang merasa biru menyilaukan. Bersorak, tertawa, mengaum. Berbagai suara datang dari arah Blue Fire Cloud Building, sangat bising. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan kemudian terbang sejenak. Qin Yu melihat orang-orang padat di awan di sekitar gedung awan api biru. Setidaknya ada ratusan ribu juta orang di sini, kata Ruba. 1 juta itu mungkin. Qin Yu memandang orang-orang di atas awan dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang di sini. Sebenarnya, ini bukan apa-apa, lagi pula ada terlalu banyak orang di dunia iblis, dan sebuah galaksi dapat menghasilkan begitu banyak orang. Bahkan peri tidak pembudidaya diri dari periode kosong juga datang. Ruba tidak bisa menahan nafas. Mata Qin Yu juga menemukan banyak dongeng, dan bahkan beberapa pemahaman individu telah tiba. Sebagian besar pemahaman ini diikuti oleh para tetua mereka. Pemahaman menyaksikan pertempuran kaisar. Diperkirakan apa yang terjadi, sudah terlambat untuk melarikan diri, tetapi orang yang paham dapat melihat pertempuran kaisar, dan itu juga patut dibanggakan. Ruba, apakah kita memasuki Blue Fire Cloud Building, atau mereka di luar seperti banyak orang, tanya Qin Yu. Ruba tersenyum dan berkata, Saudara Qin, memasuki gedung awan api biru Anda tidak tertawa, lihat jumlah orang di gedung awan api biru sekarang. Qin Yu Xianzi menyebar. Tepat ketika itu tersebar. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bergetar. Tuan, banyak Tuan. Qin Yu segera menyingkirkan pengetahuannya sendiri, hanya perasaan peri tidak menyebabkan perhatian para Supermaster, terutama para Master Super merasakan bahwa pengetahuan spiritual ini hanya 2 tingkat Jinxian, jadi saya tidak peduli sama sekali, saya tidak berpikir Qin Yu tidak dapat menemukan mereka. Qin Yu pura-pura menyipit di sebelah kiri. Lebih dari 400 meter ke kiri, berdiri seorang wanita kulit putih dan seorang pria berpakaian khaki. Kedua orang ini tidak menarik perhatian di antara kelompok besar orang, tetapi Qin Yu dapat merasakannya karena air mata meteor, keduanya pribadi. Kekuatan jelas lebih kuat dari Yu Qingzi. Tuan Xiandi. Qin Yu juga menabrak seorang pria jangkung, acuh tak acuh tidak jauh dari depan. Master tingkat sihir. Qin Yu tidak dapat dengan jelas menentukan kekuatan pihak lain, tetapi dia dapat memastikan bahwa pihak lain memiliki ancaman besar baginya. Dan ada seorang anak laki-laki keren yang tidak jauh dari pria jangkung dan acuh tak acuh. Tuan Iblis yang lebih mengerikan. Qin Yu merasa bergetar. Ya Tuhan, kaisar-kaisar, jarang melihatnya. Hari ini, dongeng-dongengnya hanyalah bagian dari pembebasan, bahkan tanpa mencakup semua bidang, ia menemukan begitu banyak kaisar. Tidak heran jika begitu banyak orang berkumpul di sini, kebanyakan orang diperkirakan memperhatikan tempat pembunuhan kaisar. Kakak yang jatuh, kau terbang dengan mantap. Suara yang sangat renyah terdengar tidak jauh di belakang Qin Yu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Saya melihat seorang pemuda dekaden terbang cepat, di sebelahnya adalah seorang gadis yang sangat imut, mata besar sangat menarik. Qin Yu melihat gadis cantik ini dan mengangkat rasa sayangnya. Ada 2 tuan dari tingkat Xiandi. Qin Yu tidak bisa berkata apa-apa, bahkan pemuda dekaden ini dan gadis cantik ini juga adalah penguasa Xiandi. Ruba, berapa banyak tuan kaisar-kaisar terakhir? Qin Yu bertanya pada Ruba di samping. Ruba sangat senang mengatakan terakhir kali ada 4 tuan kaisar-kaisar, 4, saya hidup selama bertahun-tahun, saya juga melihat kaisar-kaisar di Blue Fire Tower, tempat-tempat lain saya belum melihatnya sekalipun. Qin Yu terkejut di hati.
Hanya ada 4 waktu terakhir, dan kali ini pengetahuan spiritual saya sendiri hanya mencakup sebagian dari daerah itu dan menemukan begitu banyak kaisar. Kali ini, transaksi antara kaisar dan setan darah tampaknya berbeda dari yang sebelumnya. Kaisar-kaisar sangat banyak. Qin Yu memandang kerumunan di sekitarnya, dan tidak bisa tidak memikirkan adegan. Setelah dicekik, berapa banyak orang yang telah dilihat oleh jutaan orang akan diserang dan dibunuh. Awan di sekitar Blue Fire Cloud Building penuh dengan orang, ada orang di dunia peri, ada penguasa dunia iblis, dan ada juga beberapa orang di dunia iblis. Yang total adalah campuran ikan dan naga, dan sangat bising dan berisik. Berdagang. Para penonton ini tidak peduli tentang itu. Orang-orang kaisar dan orang-orang dari setan darah hanya berdagang untuk sementara waktu. Siapa yang akan penasaran? Kebanyakan orang menunggu. Perang. Pertempuran antara kaisar dan kaisar, penguasa kaisar, dicekik. Qin saudara, jangan khawatir. Melihat Qin Yu melihat sekeliling, Ruba tertawa. Sekarang ini sedikit artinya. Kami akan menunggu perlahan. Selama seorang master tingkat kaisar ditembak, seluruh adegan akan kacau. Para master akan muncul berturut-turut. Mengatakan bahwa Ruba benar-benar duduk di atas awan dengan lututnya. Meskipun ada banyak orang, ruang di langit tidak terbatas, dan rata-rata orang masih berjarak 5 atau 6 meter dari satu sama lain. Ruba, aku juga duduk dan menunggu. Qin Yu tersenyum dan duduk di atas awan, dan dia tidak membantah bahwa 4 minggu menonton adalah melihat kaisar-kaisar. Qin Yu dan Ruba duduk, dan pemuda-muda dan dekaden tidak jauh di belakang Qin Yu duduk dengan gadis bermata besar. Saudaraku Luo Yu, kamu tidak memiliki kepala yang panas kali ini, Master bangunan awan api biru ini bisa lebih. Gadis bermata besar itu mengambil bahu bulu adik yang jatuh dan berkata. Ini disebut saudara laki-laki Lu Yu, yang terlihat sangat tampan, tetapi selalu ada kemurungan di kedalaman matanya, dan keseluruhan orang tampaknya agak dekaden. Hei, kamu tidak perlu khawatir, aku punya ukuran. Suara, saudara jatuh ini sangat lembut dan lembut. Setelah mengatakan ini, Luo Yu saudara, melihat bangunan awan api biru, tetapi ada sedikit kedinginan. Anak-anak menghela nafas dan mendesah, dan tiba-tiba mereka melihat Qin Yu di depan, dan mata itu melayang. Hei, halo, namaku Jiang Yan. Keponakan ini memberi perhatian besar pada Qin Yu. Qin Yu memiliki sedikit bocoran. Saudara Qin, apakah Anda kenal gadis ini? Ruba bernyanyi di udara. Tidak, aku melihatnya untuk pertama kalinya. Jawab Qin Yu, dan kemudian dia tersenyum pada keponakannya. Halo, gadis, kamu. Pernahkah kamu melihatku di masa lalu? Jiang Yan tersenyum dan berkata, tidak, saya belum pernah melihatnya di masa lalu. Saya melihat Anda untuk pertama kalinya hari ini. Saya pikir Anda masih akan datang untuk berbicara dengan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda tidak disambut? Qin Yu masih sangat menyukai wanita bernama Jiang Yan ini. Dia merasa temperamen Jiang Yan Zen ini tidak buatan. Hanya dia yang tahu bahwa Jiang Yan dan saudara lelaki yang jatuh keduanya adalah penguasa tingkat Xiandi, yang jauh lebih baik daripada dia. Kenapa kamu tidak menyambut gadis Jiang Yan itu? Qin Yu menunjuk ke pria dekaden itu. Jiang Yan menoleh ke belakang dan menjerit, lalu segera meminta maaf dan menatap Qin Yudao dengan mata besar. Maaf, saudaraku sedang minum lagi. Aku akan menemaninya. Kita akan bicara dengannya. Setelah itu, Jiang Yan terbang ke sisi saudara bulu yang jatuh. Saudaraku yang jatuh, aku tidak mengatakan, kamu seharusnya tidak minum sepanjang hari. Jiang Yan meraih kendi tangan, saudara yang jatuh ini hanya tersenyum dan tidak ada perlawanan. Ais mata saudara laki-laki Falling Brother melirik Qin Yu, dan kemudian melihat senyum langka Jiang Yan. Hei, aku jarang melihatmu untuk menyapa orang. Biasanya kau tidak peduli dengan pria. Jun Luo Yu memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia tahu bagaimana Yi Mei, Jiang Yan meremehkan laki-laki, belum lagi Jenderal Jin Xian, yang merupakan penguasa tingkat Xiandi yang Jun Yuyu tahu di awal, dan Jiang Yan tidak peduli. Tentu saja, Jiang Yan memiliki modal. Meskipun Jiang Yan hanya kelas Suan Xian, tetapi latihannya aneh dan misterius, dan ada master yang sangat kuat di belakangnya. Jiang Yan, yang tidak peduli dengan pria di masa lalu, melihat inisiatif Jiang Yan untuk menyambut pria itu hari ini, yang harus mengejutkan Jun Yu. Aku tidak peduli dengan pria. Apa maksudmu? Aku tidak mengikuti kamu sepanjang waktu, Jiang berkata sambil tersenyum.
Jun Yuyu tersenyum. Jiang Yan menyukai Jun Yuyu, dan bahkan membiarkan Jun Yuyu menjadi suaminya. Inilah yang diketahui Jun Yuyu. Hanya saja, ada waktu yang lama di hati Jun Yuyu, bahkan jika dia sudah mati. Semua hati Jun Yu hanyalah Jiang Yi sebagai saudara perempuan. Namun, Jiang Yan tidak akan mengakui bahwa dia adalah Yi Mei dari Jun Yuyu. Hei, hatiku sudah mati, mengapa kamu menderita? Jun Yuyu tersenyum. Jiang Yan memiliki master yang kuat di belakangnya, dia juga seorang Xuan Xian kelas 1, jadi ada banyak pria yang mengejar wanita seperti itu. Bahkan jika penguasa kaisar, akan menjadi seorang Taois. Kenapa kesulitan? Selama aku di sisimu, aku senang. Wajah Jiang Yan menunjukkan senyum manis, dan dia tidak peduli dengan cinta Jun Yu yang tak terbalas. Jun Luo Yu menghela nafas rendah dan berubah menjadi panci anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Kamu masih minum hanya menyesap sedikit dan dirampok dari masa lalu oleh Jiang Yan, dan menatap Jun Yuyu dengan pandangan cemberut. Jun Yuyu menghela nafas, dan bahkan jika dia tersenyum, dia duduk dengan kuat di awan. Jiang Yan memandang Qin Yu di depan samping dan ingin terbang ke Qin Yu untuk berbicara, tetapi mengerutkan kening dan tinggal di samping Jun Yu. Jiang Yan memiliki kesan yang baik pada Qin Yu, tapi dia tidak percaya saudara lelakinya yang jatuh. Waktu hampir habis, hampir semua penonton duduk di atas awan dan menunggu. Bagi tuannya, menunggu beberapa jam bukanlah hal yang buruk, yang juga merupakan semacam penempaan. Ruba, kapan terakhir kali kaisar-kaisar terbunuh? Qin Yu bertanya pada Luba. Dia juga memperhatikan percakapan antara Jun Yuyu dan Jiang Yan, dan dia bisa menebak sesuatu. Ruba memandang ke langit dan sedikit mengangguk, terakhir kali siang, dan sekarang hampir siang. Diperkirakan bahwa segera. Qin Yu menatap matahari dan tidak berkata apa-apa. Hanya sedikit perhatian ke sudut mata, saya telah menemukan beberapa master tingkat kaisar. Adapun jumlah master tingkat kaisar di sekitar seluruh Blue Fire Cloud Building, Qin Yu tidak berani mengeksplorasi terlalu banyak. Semua tuan menunggu dengan tenang, tidak terburu-buru. Setelah beberapa saat, semua tamu di lantai pertama Blue Fire Building pergi. Suara teriakan bergema di ribuan mil. Selama hampir sesaat, suara lebih dari 1 juta penonton menghilang sepenuhnya, dan itu diam. Hei, bukankah Blue Fire Cloud Building bukan gedung 3 lantai terakhir kali lantai kedua dan ketiga tidak mengizinkan orang luar masuk? Kali ini, bagaimana aku bisa tidak mengizinkan orang luar di lantai pertama jalan? Qin Yu sedikit mengerutkan kening, menatap pria parubaya yang berdiri di atas voli. Secara khusus, saya mendengar rasa malu Ruba, dan hati Qin Yu membangkitkan perasaan khusus. Tampaknya transaksi ini berbeda. Ai Xiaoxian, lapisan pertama ini bukan untuk hidup Anda mungkin tiba-tiba menyerang Anda di lantai 2, tetapi di lantai pertama, lantai 2 di tengah. Seharusnya tidak ada masalah besar. Suara tebal datang dari lantai pertama Blue Fire Cloud Building. Mendengarkan itu, jelas bahwa pria parubaya yang melakukan tendangan voli adalah janda permaisuri. Ai Xiaoxian Xiandi berkata orang yang menentang adalah menentang kaisar dan setan darah. Jika Anda mati, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sekarang. Setelah itu, Ai Xiaoxian mengirim kembali ke lantai 3. Sepotong diskusi terdengar. Master Abadi dan Iblis di Blue Fire Cloud Building semuanya telah keluar, dihadapkan dengan ancaman terang-terangan, para master itu juga sangat berpengetahuan. Transaksi sudah hampir selesai. Jun Yuyu berbisik, matanya yang melankolis mulai mengembun, gas seluruh tubuh yang membara berangsur-angsur menghilang, tetapi ada napas yang samar. Berpusat di Blue Fire Cloud Building, ribuan mil ruang telah tertekan sejenak, dan semua orang telah tenang. Selama itu bukan orang bodoh, Anda bisa merasa bahwa Anda harus membuat perubahan besar. Ada begitu banyak tuan, aku tidak terburu-buru. Qin Yu menghancurkan beberapa tuan kaisar-kaisar, tidak jauh, lidah dengan lembut menggosok bibirnya, seluruh orang sangat tenang. Panggilan. Suara aneh terdengar, dan kemudian, area yang menyebar dari pusat Blue Fire Cloud Building dalam sekejap berada dalam kondisi yang benar-benar sunyi, dan sepertinya udara benar-benar menghilang. Tidak bagus, Saudara Qin, mundur. Ruba menyuarakan jalan, sambil menarik Qin Yu dengan cepat terbang kembali, Qin Yu juga dengan cepat mundur dengan Ruba. Tidak hanya Ruba,
Tetapi para master di lapangan terbang jauh dari Blue Fire Cloud Building. Hey. Sinar cahaya yang sangat tipis turun dari langit, dan itu langsung di atas gedung api di atas Blue Fire Cloud Building. Bahkan Qin Yu, yang ratusan mil jauhnya dari Blue Fire Cloud Building, jelas merasa bahwa udara sepertinya dipakai secara elektrik. Peng! Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar gedung awan api biru. Ular listrik berenang jauh di angkasa, kecepatannya sangat cepat, dan orang-orang dengan keterampilan rendah, seperti peri, dibakar ketika ular listrik mendekati seluruh manusia. Bersih. Dalam sekejap mata, ada orang yang telah dikelilingi oleh ribuan orang. Ada beberapa orang yang berani datang ke kekacauan hal-hal besar. Orang-orang yang baru saja membuat masalah masih muncul. Bagaimana perilaku menyembunyikan kepala mereka layak untuk identitasmu? Saya melihat 6 sosok berdiri di puncak Blue Fire Cloud Building. 4 dari 6 pria dan 2 wanita, hanya 1 dari orang setengah baya yang berbicara. Ke-6 orang ini milik Kaisar dan Kaisar Setan Darah. Mereka semua adalah penguasa Kaisar-Kaisar, dan 3 Kaisar dari sisi Kaisar adalah Zhou Yu, Xiao, dan Duo. 3 setan Kaisar Iblis Darah adalah Aneh, Heni, dan Pusaran Karboksi. Duo dan Heni adalah wanita, dan 4 lainnya adalah pria. Bagaimana dengan penampilanku? Aku melihat seorang lelaki tua hitam dan kurus tiba-tiba muncul di langit. Ini kamu Zhou Yuxian, dipimpin oleh sisi Kaisar, sedikit mengernyit, kakak yang jahat, sejauh yang saya tahu, Anda adalah orang yang tenggelam. Bagaimana Anda campur tangan dalam transaksi antara Kaisar Huang dan Setan Darah? Kaisar Tanpa Batas, yang dikenal sebagai Kaisar Raven, milik orang yang lebih jahat. Orang ini bukan jenius tingkat tinggi, tetapi larangannya sangat kuat. Kaisar yang tak terbatas ini bukan milik kedua belah pihak, itu adalah jenis penjaga sendirian, dan hari ini mengejutkan bagi Zhou Yu. Aku datang karena seseorang memberitahuku bahwa ada artefak dalam transaksi Anda. Ada senyum di wajah lama peri yang tidak berhasil itu. Artefak. Lebih dari 1 juta orang yang menonton di kejauhan dengan mata terbelalak dan menghela napas dingin. Artefak. Bahkan Kaisar-Kaisar, adalah elit Kaisar-Kaisar yang cenderung mendapatkan artefak, tidak hanya kuat, tetapi juga perlu beruntung. Artefak, Zhou Yuxian tersenyum ringan, ya, transaksi ini adalah artefak, jika Anda ingin menerimanya, ayolah. Kaisar peri yang tak terbatas itu tersenyum dan berkata, tapi tiba-tiba aku tidak menginginkannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Kaisar tak terbatas ini terbang jauh, yang membuat banyak penonton yang mengerang-mengerang. Di jantung Kaisar tak terbatas, dia mengaum pada akhirnya, master rahasia yang tersembunyi adalah beberapa tingkat, Kaisar peri tingkat ke-6, atau Kaisar peri tingkat 7 serangan tersembunyi yang baru saja kuhindari dengan mudah dipecahkan olehnya. Gagak ini dihitung sebagai masalah waktu, dan dia akan menyelamatkannya seumur hidup. Menurut Hawa Dingin, lihat itu. Ini adalah hal yang istimewa. King Sui Jian Xian Zibai memegang tangan hitam yang sangat kecil. Kuku. Paku hitam kecil ini terlihat hambar, tetapi tersembunyi di dalam petir dan cahaya, dan kekuatan kuku hitam yang dikombinasikan dengan larangan itu cukup untuk memecahkan larangan menara api biru. Blue Fire Cloud Building dibangun oleh Kaisar Huang dan Setan Darah. Ketika itu pecah, itu adalah wajah dari 2 raksasa. Oleh karena itu, pendekar pedang berdarah tahu bahwa itu dipaksa untuk menembak, yang juga membuat Kaisar yang tidak dikenal mengenal Tuan dalam kegelapan. Bagus. Untuk seorang Kaisar tanpa batas yang bukan milik pihak manapun, tidak ada perbedaan dalam membunuh atau membunuh. Seseorang menembak. Darah Oregorevien yang berambut putih tiba-tiba menghilang. Hampir bersamaan dengan kata-kata dingin, ledakan terdengar. Haha. Hal-hal tidak keluar, tetapi beberapa dari kalian ingin menghalangiku juga. Tawa itu terus terdengar dengan ledakan, dan sesosok yang tinggi dan kurus menyalakan api. Zhou Yuxian dan Iblis Aneh dan orang lain mengubah wajah mereka. Cakar Sengit Kaisar, penghuni liar Iblis Hitam, Master Setan 4 tingkat. Kaisar Iblis Aneh secara bersamaan kepada orang-orang di sekitar. Cakar sengit dari Kaisar Iblis mencibir 2 Kaisar sihir 3 tingkat terkuat di sekitar kedua sisi, bahkan jika seseorang dalam kegelapan kali ini begitu banyak master tingkat Kaisar bergandengan tangan, dapatkah Anda mendukungnya? Iblis cakar ini sangat percaya diri. Panggilan.
Jubah cakar sengit kaisar digulung, dan api kalajengking tampaknya mengalir keluar dari air banjir ke segala arah, dan tiba-tiba orang-orang yang menyaksikan meraung dan melarikan diri dengan cepat. Cakar tangan tukang sihir itu diangkat dan ditekan. Tiba-tiba, ruang dalam beberapa lusin mil di sekitarnya tampaknya masih ada saat ini, dan seorang individu seperti Zhou Yuxian dan iblis aneh merasa bahwa ruang di sekitarnya tampaknya dipenjara, dan kecepatan turun ke titik musuh yang sangat. Tuan tempat gelap masih belum keluar maka aku akan memaksamu keluar. Cakar-cakar tiba-tiba muncul di cakar, dan cahaya merah-merah keluar dari permukaan kulit, segera menutupi jari-jari. Terima kasih salam dari Arinikak.